Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di makamnya Teknika Ardila ya. Dan saya sekarang ditemenin oleh orang-orang hebat yang mengurus makamnya Nika Ardila, khususnya umumnya keluarganya di sini. Keseruan kami di sini saat ini sambil mengopi, sambil canda bercanda tentang masalah yang terjadi di Indonesia. Oke, ikuti teman-teman ya cerita-cerita kami yang seru. Nah, bisa teman-teman lihat ya, saya sekarang sedang ngopi dengan Om Joni beserta rekannya pengurus ini. Saya sedang berbincang-bincang dengan Om Joni. Beliau ini seorang seniman yang sedang mengabdikan diri di bersama keluarganya nih. Oke Om, apa yang Om Joni rasakan nih pada situasi negara kita saat ini? Situasi saat ini sekarang bagi Om adalah ada perubahan. Dari bidang apa Om? Dalam bidang infrastruktur, jalan. Ya. Kedua itu ekonomi. Ketiga politik. Keempat adalah hukum. Jadi sekarang lebih optimal gitu ya? Ya, lebih optimal. Dalam masa rejim Orde Baru itu bukannya tidak bagus, bagus. Etos kerjanya masa pemerintahan Bapak Harto, Bapak pembangunan kita itu bagus. Bukan berarti beliau itu tidak mau meneruskan dari Bung Karno sampai ke beliau. Ya. Tapi kan kita juga butuh proses. Betul. Ya. Butuh perkembangan. Nah, kalau kita lihat situ ada sesuatu yang kesenjangan di sana. Nah, ini harus dipahami oleh semua masyarakat Indonesia. Jangan kita menuding orang-orang. Nah, kalau kita menuding orang harus berdasar yang fakta. Cuman jangan asal menjudge seseorang gitu ya. Ya. Jangan suka menjustifikasi seseorang yang ngebandingin orang itu tidak baik. Tidak betul. Boleh. Tuhan menciptakan manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Itu sudah mutlak ya? Ya, tidak mutlak. Kesempurnaan itu adalah Allah yang memiliki. Manusia tidak bisa memiliki semua itu. Nah, ini yang perlu dikaji. Saya lihat sekarang dari Bapak kita, Bapak Jokowi yang tercinta ya, beliau itu cara mengayomi masyarakatnya dengan bahasa Jawanya itu bagus. Lemah lembut dan santun, itu yang maksud saya. Bukan dengan secara otoriter, mau diktator, enggak. Meskipun beliau dihujat bilang kecebong mau apapun, dia terima dengan baik. Tidak ada yang dikasuskan ya Om ya? Iya, tidak ada. Buktinya kami Indonesia bagian timur diperhatikan. Dari Irian sampai ke Flores, tanah kelahiranku, diperhatikan. Itu beliau. Ya. Nah, itu yang saya salut. Masalah orang mau ada yang pro, ada yang kontra, itu wajar. Itu manusiawi. Dari seni dalam dinamika bernegara gitu ya. Dinamika bernegara berbangsa itu harus memang diperlukan ya. Kontroversi itu ya. Nah, itu kenapa? Manusia itu suka menilai orang itu dari luar. Tapi isinya dia tidak tahu. Nah ini yang bahaya itu. Iya, yang bahayanya di sana. Nah, di situ yang saya bilang tadi, saya lihat selama hampir 10 tahun Bapak ini mengayomi kita dengan baik. Terutama dalam krisis ekonomi, yaitu waktu Corona, COVID-19. Ya, benar-benar. Semua usaha di seluruh dunia itu semua udah vakum sebenarnya. Tapi alhamdulillah negara kita bisa makan, bisa tidur, bisa nyenyak. Iya. Berarti pemerintah kita bagus. Benar. Dari pemimpinnya, dari Bapak sampai bawahannya semua bekerja dengan baik. Jangan kita menyalahkan pemerintah.
Kita Semua harus kembali ke diri kita sendiri dulu. Benar. Jangan menyalahkan pemerintah, itu salah bagi saya. Semua masyarakat Indonesia. Kembali ke diri kita. Iya, Kita tidak boleh menyalahkan kubu. Enggak boleh. Iya. Kembali ke diri kita. Kalau Karena kita bisa bagus, otomatis masyarakat bisa saling membangun. Itu tidak akan kita menyalahkan pemerintah. Karena sesuatu itu adalah timbal balik dari kita sendiri. Kita sendiri, jangan menyalahkan pemerintah. Benar, Om. Negara kita adalah negara hukum. Beda dengan negara liberal di sana, bebas mereka. Beda dengan kita. Kita ini orang timur. Iya. Memangnya orang barat. Mempunyai asas kita. Iya, mempunyai asas ketuhanan. Makanya diberikan 5 asas ketuhanan. Perbedaan itu menyatukan kita. Bukannya jelek, bagus malahan. Kenapa? Kenapa saya bilang bagus? Satu, berbeda suku. Ya. Berbeda bahasa. Adat istiadat. Budaya. Tapi semua itu tertera ada di Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus dipahami Pancasila 5 unsur itu. Ketuhanan. Coba kita melihat dari ketuhanan. Ini manusia ini saling, wah orang ini begini. Kayak paling sok ya. Iya. Paling sok. Orang yang suka komen-komen di media tentang ini, coba renungi. Ya Allah, apakah saya ini sudah menjalankan yang terbaik? Sebelum kita menjadi pemimpin keluarga kita, mimpin dulu diri sendiri. Benar. Itu yang saya bilang mahal. Kalau kita sudah mimpin diri sendiri, otomatis dari rumah tangga sampai ke RT RW sampai ke desa tidak akan masalah. Karena kita punya tanggung jawab tadi. Kita juga nuntut orang itu jalan bagaimana cara hidup. Orang kalau tidak punya skill, tidak punya kemampuan, tidak bisa memimpin. Iya. Iya punya boro-boro skill. Memimpin ya. Iya boro-boro memimpin. Makanya saya bilang dari etos kerjanya Bapak Jokowi begitu baik, meskipun ada sepak terjang dari berbagai, tapi beliau menerima dengan senyum. Nah itu yang sunnah Rasul. Iya. Karena mau seperti apapun pemimpin kita itu adalah yang sudah diridhoi oleh Allah ya, sebagai pemimpin gitu. Kita yang memilih berarti amanah dari Allah. Kenapa kita menyalahkan beliau? Nah ini, kalau merasa semua orang itu coba jadi pemimpin, bayangkan satu kepala memimpin 275 juta lebih. Bayangkan, ini berapa komputer yang berjalan? Nah, ini harus perlu itu. Ini pemahaman yang harus masuk kepada masyarakat ya. Iya, pemahaman. Jadi masyarakat jangan bilang begini, jangan begini. Dana selama ini, bantuan dari mana-mana itu harus mensyukuri. Mensyukuri. Bapak bisa menggandeng para pengusaha swasta, menggabung dengan negara. Bisa rakyat bisa makan. Nah ini yang saya bilang salut. Para pengusaha yang punya kelebihan, punya lebih, dia beri. Iya. Kalau subsidi memang dari negara sendiri. Itu pemberian dari negara. Itu dari Bapak sendiri memberi. Kalau bantuan dari mana-mana, itu bantuan dari asas dari yang pengusaha tadi. Nah, itu saya menilai orang. Seharusnya kita tuh mensyukur, saling menggandeng. Hidup kita itu harus bagaikan mata rantai. Benar. Berkaitkan satu sama yang lain. Yang satu jatuh, kita angkat. Iya. Bangunin. Jangan kita jatuhin lagi. Coba. Yang satu angkuh kita turunin. Iya. Kata lagi. Iya. Kata Allah juga, orang kalau menyombongkan sesuatu pada dirinya sama Allah, direndahkan derajatnya. Tuh. Nah, itu di situ. Iya. Kalau orang kalau merendah, Allah akan meninggikan derajatnya. Nah, ini harus dipahami. Itu sudah tertulis itu ya. Itu sudah tertulis dalam hukum alam. Tinggal manusia menjalankan bagaimana. Kita hidup nih hanya dua ke Allah itu. Satu, ibadah sama menunggu kematian. Itu saya yang menilai manusia semua. Benar. Orang kalau ingat sama Tuhan pasti dia ingat mati. Iya. Ingat mati, bukan dia ingat dunia. Dunia itu cuma hanya tempat berkilauan, bergemerlapan. Kalau kita mengejar dunia tidak akan pernah habis. Nah ini yang saya bilang tadi. Kita memandang saudara kita dengan jangan sampai memandang dengan tirai kebencian, tapi dengan penuh kasih sayang. Itu saya.
Betul sekali. Mau dia itu orang mana, mau hitam mau putih, semua itu adalah Allah yang memberi. Betul. Allah yang punya. Allah yang punya. Itu yang saya maksud. Kalau kita merendahkan atau menjelekan, sama aja kita merendahkan dan menjelekan Allah. Allah yang punya tangan Allah dengan kita beda. Nih, rancangan Allah dengan rancangan manusia itu beda. Ini manusia harus lebih tahu. Nah, ini yang harus dipahami. Allah itu nggak pernah tidur, Kang. Iya benar. Allah tidur nih tenggelam. Makanya dikasih bencana sana sini bukan apa. Itu satu, hai umatku, dekatlah kepadaku. Apa yang kau minta sudah saya jalankan, sudah saya berikan. Ikuti apa kata saya. Allah juga punya peraturan. Nah, manusia juga harus punya peraturan, harus diatur. Iya. Nggak boleh. Karena manusia itu cuman apa sih istilahnya, cuma naon sih kata teh, cuma wayang gitulah kalau istilahnya. Itu kan kita ini wayang, itu dalangnya. Kata Allah, ikut Joni, ikut. Kau nggak ikut, kau lihat nanti Allah. Makanya kata Bang Joni tadi, jadilah manusia yang berbudi luhur. Jagalah hati nuranimu dengan baik. Janganlah mengotori hatimu. Bersihkanlah debu-debu yang melekang dalam hatimu. Itu bahasa debu itu, tahu nggak itu debu? Itu atau bahasa silap kah itu ya? Iya, harus dipahami. Penuh dengan makna itu ya. Oh iya, filosofi yang saya bicarakan itu orang bisa paham. Meskipun saya orang bodoh, tapi saya memahami wawasan kehidupan. Tidak semua orang yang bertitel memahami dunia. Iya. Sarjana, profesor, dokter tidak menjamin baik buruk sifatnya seseorang antara Tuhan dengan manusianya sendiri. Saya yang menilai, Johnny Flores. Nah itu benar. Itulah teman-teman ya pembicaraan kita masalah kehidupan dan berpolitik. Jadi intinya manusia itu tidak perlu sombong. Apa sih yang disombongkan oleh manusia? Semuanya hanya milik Allah, semuanya titipan. Baik harta atau jiwa kita abdikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman, pembicaraan sekian obrolan saya dengan Om Joni selaku asisten rumah tangganya Nike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.